Waktu Mas Ibas menunjukkan keunggulan dirinya, ayahandanya bilang, wah, aku kok tidak kepikiran kalau kamu yang layak untuk jadi cawapres. Ya sudah, kalau begitu nanti tak panggilnya Pak Anies dengan masmu, kakakmu. Tak kandanane yang sing layak yang jadi cawapresnya itu kamu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ini teman-teman, ini saya menunggu berita hasil pertemuan Pak SBY dan Pak Anies di Pacitan, Jawa Timur. Kok lama banget ini kabarnya gimana, ini saya lagi nunggu. Mengapa pantas ditunggu? Sebabnya apa kok saya nunggu? Soalnya sebelumnya Pak Sugeng Suparwanto, itu petinggi Nasdem, itu bilang begini nih. Dalam sehari, 2 hari akan ada kejutan. Perubahannya kejut Tapi begitu pertemuan usai, lalu mayoritas petinggi Demokrat yang hadir di Pacitan ini kompak menang kabeh, tutup mulut. Nah, jadi bisa disimpulkan ini. Jangankan kita orang luar, loh, petinggi Demokrat saja shock gitu. Dengan hasil pertemuan ini, orang wani ngomong belas. Nah, jelas ini, jelas sudah ini. Sudah jelas. Wes temoto kalau bahasa Jawanya itu. Kalau bakal cawapres yang dipilih itu Mas Ibas. Bukan yang lain ini. Kira ketok ya gitu inilah. Nah, kalian juga ikut terkejut toh dengan nama Mas Ibas ini, putra bungsunya Pak SBY. Wandani ora percaya ini. Kayaknya kan tidak masuk akal loh. Kok tiba-tiba Mas Ibas yang muncul. Tapi ini semua bisa dijelaskan. Ada faktanya, ada alasannya. Nah, apa yang nggak bisa dijelaskan oleh koalisi berubah-ubah ini? Namanya juga koalisi perubahan. Jadi ya berubah rencana, berubah visi, berubah karpe, pokoknya perubahan nih. Jadi merubah rencana, merubah pelaksanaan, merubah isu, merubah jawaban. Oh, itu memang dasar dari koalisi perubahan itu. Nah, wong saya aja yang dengar nama Mas Ibas jadi cawapresnya Pak Anies juga kaget. Nah, nama ini dimungkinkan loh. Dan memang belum ada yang menyebut usai hasil pertemuan kemarin di Pacitan itu antara Pak SBY dengan Pak Anies ini. Nah, ini di pos ronda semalam, waktu saya ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama temen ronda saya itu di pos itu, ini nyeletuk, pada nyeletuk nih. Ini ojo-ojo Mas Ibas cawapres ya. Meski yang lain tertawa itu. Teman-teman ronda saya itu tertawa ya. Tapi bila kita imbang-imbang, kita timbang-timbang, ini masuk akal juga. Ada banyak alasan kenapa Mas Ibas yang bakal dipilih jadi pendampingnya Pak Anies. Pertemuannya saja mesti di Pacitan, tempat kelahirannya Pak SBY. Lalu kan jauh banget itu dari Jakarta tuh. Naik jet ya nggak nyampe itu. Mesti turun Solo dulu baru naik mobil ke Pacitan ini. Lama pertemuan juga mencapai 3 jam. Suwi itu. Dengan didahului makan siang. Mesti enak degane barang itu kalau di Pacitan ini. Setelah itu hanya ada Pak SBY, Mas Ahy dan Pak Anies. Itu 6 pasang mata ini bertiga. Nah, ini membicarakan hal serius. Bisa jadi akhirnya Pak SBY meminta Mas Ahy merelakan kursi pendampingnya untuk diserahkan ke adiknya Mas Ibas. Nah, ini mungkin loh, ini menurut prediksinya Om Begawan ini. Nah, rekam jejak Mas Ibas itu jelas banget kok. Wetok banget. Setidak-tidaknya lebih lama di Demokrat dibandingkan dengan kakaknya. Dia lebih dulu masuk di kancah perpolitikan. Jadi anggota DPR sejak tahun 2009. Atau sekarang sudah 3 periode. Wes 15 tahun. Wah, itu sudah cukup umur itu. Bukan balita lagi nih. Sekarang punya jabatan ketua fraksi Partai Demokrat. Nah, keren ini Mas Ibas inilah. Ini keunggulan Mas Ibas dibandingkan kakaknya. Belum anaknya loh, anaknya sudah 4 loh Mas Ibas ini. Sedangkan Mas Ahy ya
dari dulu cuma satu aja mungkin ya program KB ini. Nah, tandanya produktivitas benar-benar unggul diraih oleh Mas Ibas. Nah, waktu pandemi, menantu Pak Hatta Rajasa itu buat tutorial pencegahan penyebaran COVID. Oh, hebat itu, bisa dilakukan dengan jenaka loh ini. Videonya itu viral kemana-mana itu. Juga lihat itu. Juga yang penting, meski duluan di Demokrat, tapi ketika jabatan Ketua Umum dipegang Mas AHY, dia tidak mengkudeta. Artinya itu bagus Mas Ibas. Punya keteguhan hati. Orang iri itu loh. Ya sebenarnya Masku, rapopo itu loh. Nah, padahal Pak Muldoko yang orang luar saja pengen ngambil alih Demokrat loh. Hati-hati ini. Artinya Mas Ibas mampu menahan rasa iri, dengki, sirik, cemburu pada jabatan dunia. Ini bagus, ini sebagai dasar kepemimpinan bagus. Itu kan syarat penting menjadi calon pemimpin. Lah dari awal Pak Anies dideklarasikan, orang-orang Demokrat selalu menyebut Mas AHY layak jadi cawapresnya Mas Anies. Lah apa Mas Ibas pernah berkata begitu di media? Ya enggak. Bukan berarti tidak mendukung kakaknya loh. Mas Ibas diam itu takut dituduh KKN. Makanya biar petinggi Demokrat yang lain saja yang mengusulkan, bukan Mas Ibas. Mosok ngusul kayak Mas Dewi, malu dia lah. Nah diam-diam Mas Ibas merayu Pak SBY sama bapaknya ini, mungkin ya pas makan, pas ngopi bareng gitu, atau memaparkan fakta keunggulan dirinya tadi itu sama bapaknya itu. Ya mungkin waktu bicara sama bapaknya, Pak SBY komentar, oh iya le, oh bener ya. Kalau orang Jawa itu kan mesti, dan Pak SBY itu orangnya kan halus tuh. Oh bener ngono kuwi, omonganmu cocok gitu. Aku kok ya mikir yen kowe kuwi sing layak dadi bakal cawapresnya Pak Anies. Ya wis ngono wae. Mengko nek Pak Anies tak celuke rene. Karo Masmu tak kandhanane lah. Ini baru jadi bahasa Jawa ini. Nah, ini tak ulangi ya. Bahasa Indonesia gini nih. Bahasa Indonesia begini. Waktu Mas Ibas menunjukkan keunggulan dirinya, ayahandanya bilang, wah, aku kok tidak kepikiran kalau kamu yang layak untuk jadi cawapres. Ya sudah, kalau begitu nanti tak panggilnya Pak Anies dengan Masmu, kakakmu. Tak kandhanane yen sing layak yang jadi cawapresnya itu kamu. Nah, gitu bahasa Indonesianya. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan yang cukup lama itu. Nah, kan habis pertemuan Pak Anies serta Mas AHY ngeloyor aja loh. Sama sekali tidak bicara dengan media yang sudah menunggu di luar. Semua diam, tutup mulut semua. Termasuk Mas Andi Arief, Ketua Bapelu, komentarnya mau mencari info dulu. Tak orang ngerti itu, kura-kura dalam perahu. Nah di media ada yang menulis bila Pak SBY menyodorkan nama AHY pada Pak Anies. Ya begitu tak baca, penjelasannya Kepala Badan Komunikasi Mas Herzaki mengatakan itu kader Demokrat mungkin mendengarkan seperti itu yang mengamini. Kalau ada kata mungkin, itu tandanya sodoran nama Mas AHY bukan kejadian sesungguhnya. Janjannya orang AHY, tetapi Mas Ibas. Nah, Mas Herzaki itu juga menambahkan, waktu obrolan cukup lama tadi karena membahas strategi penguatan dan pemantapan jelang Pilpres. Ya, Mas, memangnya kami ini rakyat yang bodoh itu. Tidak bisa memprediksi, ya ngiro-iro ya, mesti masyarakat udah pinter tuh. Elit parpol tidak mau bersusah payah bicara strategi, penguatan segala macam, wegah gitu loh. Mereka itu butuhnya yang konkret-konkret saja lah, yang das-das saja lah, nggak pernah lu mikir yang macam-macam. Misalnya Pak SBY langsung meminta Mas AHY jadi pendamping. Pak Anies bilang tidak cukup mengangkat untuk penambahan suara. Jangankan tambahan suara, dari non koalisi perubahan saja loh, dari Demokrat saja berkurang banyak kok. Mau ngangkat suara kan ya rampas loh. Kan kader dan caleg banyak yang mundur dari Demokrat. Sedangkan suaranya juga nungsep itu. Tapi Pak SBY kan minta pendamping Pak Anies harus dari keturunannya. Diajukanlah nama Mas Ibas kalau memang Mas AHY tidak bisa ngangkat suara.
Nah, waktu disebut nama Ibas, Mas Ahaye dan Pak Anies yang di ruangan itu langsung mak plenggong. Tahu mak plenggong gitu. Ya, melongo itu bahasa Indonesia itu. Kaget itu loh. Nada keberatannya itu keluar dari Mas Ahaye itu. Dan Pak SBY berusaha menenangkan serta memberi argumentasi seperti yang diungkapkan awal tadi. Dineng-neng kalau bahasa Jawanya itu, sama anaknya itu dineng-neng, dikasih argumentasi yang menenangkan, dipok-pok. Nah, hingga usai pertemuan, baik Mas Ahaye dan Pak Anies masih shock, masih kaget itu loh. Wah, untung nggak pingsan itu. Ya wajar lah kalau langsung bergegas, tidak bicara pada media, ngloyo, ditakoki meneng wae loh. Mungkin keduanya butuh waktu untuk menerima kenyataan tersebut yang mengagetkan keduanya itu. Wah, ujuk-ujuk Mas Ibas maunya Pak SBY loh ini. Lah, katanya sih Wasekjen Demokrat turut dalam pertemuan itu. Nah, menurut kabar itu loh. Tapi kok nggak bicara itu? Ya mungkin nggak berani itu. Katanya nunggu keterangan resmi. Nah, mungkin ya Mas Ahaye mau mengumpulkan jajaran petinggi Demokrat dulu sebagai persiapan untuk biar pada nggak kaget semua. Jadi ditimbang-timbang, dibicarakan, dirapatkan dulu lah. Pak Anies bisa jadi juga butuh waktu menjelaskan ke Nasdem, PKS dan tim kecil, tim 8, supaya mereka nggak usah dewe padu dewe malah nanti bubar nggak jadi perubahan nih. Soalnya beberapa hari yang lalu disebutkan 80% bakal cawapresnya Pak Anies berkutat di 3 nama kalau nggak salah, yaitu Mas Ahaye, Pak Aher serta Bu Kofifa. Lah kok ini ujug-ujug Pak bedunduk Mas Ibas. Ayo sampai kaget itu. Lantas bila tiba-tiba muncul nama Ibas ini, lah gimana ngelesnya pada wartawan? Mestinya mereka tidak perlu khawatir loh, janjinya itu nggak perlu khawatir. Kan Pak Anies sudah dikenal dengan jago ngeles. Masyarakat udah paham lah itu gampang itu untuk menjawab itu, seorang nganggo taktik itu langsung ngeles nggak apa-apa. Serahkan aja pada ahlinya, langsung beres nggak ada masalah. Kira-kira begitulah. Lah Pak Surya Paloh. Ini saya jadi ingat Pak Surya Paloh ini bakal dengan mudah menerima hal ini. Ya wes, paling gitu. Pak Surya tidak akan resisten dengan nama Mas Ibas itu. Wes, ora apa-apa lah. Tapi Pak Surya Paloh tidak bisa konsentrasi mikir apa-apa selain mikir Pak Joni G Plate yang terlibat 8 triliun. Wah, geledak pokoknya inilah. Nah, bagaimana dengan PKS? Dugaan atau kemungkinannya, yang penting melawan Pak Jokowi mereka akan siap sedia. Pokoknya dengan namanya Pak Jokowi, PKS siap melawan. Nah, asalkan tidak disuruh mendukung Pak Jokowi loh. Pokoknya kalau suruh melawan Pak Jokowi, lawan. Tapi kalau mendukung Pak Jokowi, nggak mau. PKS bakal all out, habis-habisan pokoknya untuk melawan Pak Jokowi ini. Pokoknya jangan suruh memuji lah. Apalagi mendukung Pak Jokowi, itu pantangannya untuk PKS. Dan duet Anies Ibas akan segera disosialisasikan oleh Cyber Army PKS beserta kelebihan-kelebihannya. Wah, pokoknya kampanye dangdang itu. Tinggal menunggu kapan pasangan ini bakal dideklarasikan. Ya, jangan sampai mundur lagi. Nanti mundur-mundur asik domennya repot kan nih. Kasihan loh yang janji-janji di depan media itu. Ntar dituduh munafik repot itu. Nah, dan dengan disepakatinya duet Pak Anies Ibas ini membuat kita yang bukan bagian inti orang-orang di partai bisa menyambut ajang kontestasi 2024 dengan tanpa benar. Tanpa benar, tanpa beban berat. Bener. Betul lah. Jangkrik tenan ini. Ya sudah lah kalau gitu, nanti kita bahas yang lain aja lah. Saya bingung kalau bahas koalisi perubahan ini. Sampai jumpa ya dalam ngompol opini politik berikutnya. Salam begawan, sampai jumpa.